Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, kita masih bisa dapat berkumpul di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salatnya, ada zikirnya, kemudian ada silaturahminya, ya semuanya terkumpul dalam ketika salat berjamaah. Alhamdulillah Bapak-Bapak sekalian, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi, menyampaikan nasihat yang merupakan dari program dari pemerintah Kota Palembang. Ya, mungkin ada yang lupa nama saya yaitu Muhammad Fajri. Ya, Muhammad Fajri. Ya, salam kenal untuk Bapak-Bapak sekalian. Ya, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada hari ini itu merujuk pada materi dari pemerintah Kota Palembang. Banyak materi dari pemerintah Kota Palembang, Pak. Boleh dipilih. Nah, maka dari itu di sini saya akan membawakan materi tentang fikih imam sholat. Sebenarnya materi itu di situ pilihannya itu kitab Riyadhus Shalihin. Nah, di situ banyak hadis-hadisnya. Maka saya pilih tentang fikih imam sholat. Nah, jadi imam sholat itu sangat penting. Jadi sebelum kita itu menjadi imam sholat, entah itu sholat sunnah ataupun sholat fardu, maka kita harus paham dulu ilmunya apa. Ya, harus mengerti dulu tata caranya apa. Bagaimana tata caranya maksudnya? Kita harus paham dulu. Nah, maka di sini saya sebutkan pengertian dari imam sholat. Imam itu bahasa Arab atau secara bahasa artinya itu pemimpin. Ya, kalau dalam sholat artinya pemimpin dalam sholat berjamaah. Nah, dan kata Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Muhadzab, secara terjemahannya, apa kata beliau? Imam itu adalah orang yang diikuti dalam pelaksanaan rukun-rukun sholat. Ia bertanggung jawab atas keabsahan sholat jamaah dan memimpin makmum dalam seluruh bagian sholat. Ya, jadi sah atau tidaknya sholat berjamaah itu tergantung imamnya. Itu secara umum. Itu secara umumnya nanti. Ya. Nah, nanti pembahasan yang lebih dalam lagi nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya, kalau masih dikasih materi kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi memang yang paling inti di sholat berjamaah itu adalah imam. Intinya di imamnya. Nah, apa keutamaan? Keutamaan menjadi imam sholat? Yang pertama, yaitu ini sebenarnya kitab yang saya tulis sendiri. Saya tulis sendiri fikih imam sholat. Karena materinya sama dengan pemerintah kota, maka saya merujuk sama tulisan saya sendiri. Apa keutamaan menjadi imam sholat? Yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari sholatnya. Makmumnya dapat pahala juga. Ya, makmumnya juga dapat pahala. Jadi kalau seandainya makmumnya itu, misalnya makmumnya, ya, mungkin dia itu tidak fasih dalam Al-Fatihahnya ataupun doa-doanya itu kurang hafal misalnya, tapi kalau imamnya bagus, makmumnya itu bagus. Makanya kata Nabi SAW, ya, bahkan di sini double pahalanya kalau untuk imam dari makmumnya tadi. Kata Nabi SAW, wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Imam itu kata Nabi SAW adalah ra'in, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap jamaahnya atau makmumnya. Tapi imam itu akan ditanya nanti, akan ditanya atas makmumnya. Maka dari itu, kalau seandainya imamnya bagus, maka semuanya bagus, makmumnya bagus maksudnya. Dan imamnya itu mendapatkan pahala bonus dari pahala makmumnya. Ya, dapat bonus dari makmumnya. Seperti itu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, kata Nabi SAW, an umma qauman wa hum bihi radun falahum mithlu ujurihim wa lahum mithlu ajrihi wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Kata Nabi SAW, siapa yang mengimami suatu kaum dan mereka itu ridho, ikhlas bahwa dia itu jadi imam, ya, maka imam tersebut akan mendapatkan pahala dari makmum tadi sebagai bonus. Ya, kemudian pahala makmum tadi tidak akan berkurang. Pahala makmum tadi tidak akan berkurang. Jadi imam itu dapat pahala bonus luar biasa. Ya, kata Nabi, penjelasan para ulama,
Contohnya adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim bahwa imam itu yang memimpin dengan baik itu harus disetujui makmumnya. Harus disetujui makmumnya agar mendapatkan pahala bonus dari makmumnya. Jadi enggak sembarangan jadi imam. Tidak sebasengan bahasa Palembangnya. Ya. Nah, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari? Beliau mengatakan bahwa tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab teknis, tapi juga spiritual, sehingga pahala yang ia terima lebih banyak jika ia mengemban tugasnya dengan amanah. Teknis. Yang penting bukan hanya tentang yang penting ruku sujudnya sah misalnya, gerakannya sah, bukan hanya itu, Pak. Tapi spiritual imam itu, spiritualnya, kealimannya, bacaannya bagus. Kemudian apa lagi? Akhlaknya di setiap harinya. Maka dari itu imam itu nanti, sebenarnya nanti lebih dalam lagi dibahas. Imam itu bukan hanya yang penting bagus bacaannya, bukan. Memang itu adalah yang utama. Tapi ada lagi syarat-syaratnya nanti. Syarat-syarat tambahan sebenarnya. Maka dari itu yang berhubungan dari hadis Nabi SAW tadi yang saya sebutkan tadi, yang makmumnya itu harus ridho terhadap imamnya. Maksud ridho terhadap imamnya di situ apa? Makmum itu ridho terhadap imamnya, bahwasanya bacaannya memang benar, bagus. Dia itu memang alim, benar, memang layak jadi imam. Itulah disebut ridho jadi imam. Rela dia jadi imam. Itu. Tapi kalau seandainya kita itu, ya, tidak ridho dia jadi imam misalnya, tidak ridho. Sebabnya apa? Bukan sebab syar'i, bukan sebab syariat Islam. Misalnya, udah galak dia jadi imam. Ngapo? Olehnya dia udah tangguh aku. Aku udah galak dia jadi imam. Karena dia bosan aku dengar suara dia. Itu tidak bisa diterima alasan itu. Tidak bisa diterima. Alasan itu tidak syar'i. Tapi kalau seandainya, aku udah senang dia jadi imam. Ngapo? Bacaan itu jelek. Nah, itu boleh. Itu syar'i. Karena sesuai dengan syaratnya jadi imam memang. Itulah imam itu di satu sisi memang dapat pahala bonus dari makmum tadi ya. Tapi memang syaratnya ya tinggi. Syaratnya juga ketat jadi imam sholat. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi keutamaan menjadi imam sholat? Yang kedua yaitu menjadi orang yang diutamakan dalam kaum muslimin. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Kata Nabi SAW, yang paling berhak untuk menjadi imam pada suatu kaum, yang paling fasih dalam bacaannya, yang paling fasih atau yang paling baik dalam bacaannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis yang saya sebutkan tadi, ummul qaum aqra'uhum li kitabillah? Apa kata beliau dalam kitabnya Syarh Al-Muhadzab? Beliau menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan kedudukan istimewanya seorang imam. Menunjukkan istimewanya seorang imam. Karena yang menjadi imam bukan hanya berilmu, tapi juga berakhlak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang pantas menjadi imam. Ya. Makanya jangan heran nanti, ya, ada orang yang istilahnya itu mengkritik. Sering itu dikritik imam. Ada orang yang fasih memang bacaannya jadi imam. Fasih. Tapi keseharian dia tidak menunjukkan seperti orang yang alim, seperti orang yang layak jadi imam. Misal dia masih membuka aurat di luar misalnya kan, ya, pahanya masih kelihatan misalnya. Padahal dia jadi imam terus setiap hari. Misalnya dia itu masih hobi berkata kotor, berbuat dosa yang lainnya misalnya, ataupun tidak amanah dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Itulah perlunya imam itu menjadi contoh, bukan hanya dalam sholat, tapi di luar sholat juga. Seperti itu. Ini hanya spill awal-awal saja. Nanti banyak syarat-syaratnya. Yang buku yang saya tulis ini bukan sekedar imam sholat fardu. Nanti ada imam Idul Fitri, Idul Adha, imam sholat Jumat, kemudian imam sholat gerhana, imam sholat meminta hujan, imam sholat di masjid di daerah yang non muslim. Ada di sini. Sebenarnya buku tipis, hanya
89 halaman. Belum terbit memang, karena memang butuh biaya untuk menerbitkan itu. Ya, seperti itu. Tapi ini ya saya bahas memang khusus untuk masjid-masjid, terutama yang masjid saya ceramah sini. Penting sekali untuk jadi imam. Ya, seperti itu ya. Jadi imam itu bukan hanya sekedar pandai bacaannya, bukan, tapi dia harus berilmu dan berakhlak. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga menjadi imam, yaitu apa? Imam itu menjadi wakil Nabi dalam memimpin ibadah. Menjadi wakil Nabi dalam memimpin ibadah. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad? Dia mengatakan bahwasanya imam dalam sholat adalah wakil Rasulullah SAW dalam memimpin umat ibadah yang paling agung. Jadi Pak, sholat itu adalah ibadah yang paling agung, Pak. Makanya tidak sembarangan orang itu menjadi imam. Makanya zaman Nabi itu tidak pernah ganti imam, enggak ada. Nabi itulah yang jadi imamnya. Kalau Nabi sakit, yang ganti imam siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Pernah Nabi sakit? Saya lupa, kayaknya saya lupa. Pernah Nabi sakit? Nanti silakan dicari ya. Nabi sakit pernah. Yang gantinya Abu Bakar jadi imam. Muazzin pun itu harus dipilih. Ya, sebenarnya harus dipilih. Ya, ditetapkan satu orang misalnya atau dua orang. Imam pun seperti itu. Makanya di Masjidil Haram itu imam itu diseleksi ketat. Ya, harus berilmu. Kemudian hafalannya 30 juz jelas. Kemudian dia itu harus berakhlak. Jelasnya nih. Ya. Tuh, pentingnya imam itu dipilih. Karena apa tadi? Wakil dalam ibadah yang agung yaitu sholat. Maka ia harus menjadi orang yang terbaik di antara mereka. Nah, ini kata Ibnu Qayyim. Jadi imam itu harus yang paling terbaik di antara kita, di antara mereka, di antara jamaahnya. Makanya tadi syaratnya ketat. Harus pandai, harus fasih dalam bacaan, harus dia berakhlak, harus berilmu. Itulah yang paling terbaik intinya. Ya. Karena apa? Karena posisi ini menggantikan peran Nabi SAW secara fungsional dalam ibadah. Kedudukan imam sangatlah mulia. Tuh. Karena tadi jadi wakilnya Nabi SAW, ya, penerus dari Nabi SAW dan untuk sholat berjamaah. Kemudian keutamaan yang keempat adalah yaitu didoakan oleh para makmum dan mendapatkan amal jariyah. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab yang terkenal itu Al-Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwasanya seorang imam itu harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya dengan benar. Kemudian imam itu juga akan mendapatkan aliran pahala dari makmumnya yang mengikuti gerakannya. Karena setiap makmum mendapatkan pahala, imam pun mendapatkan bagian dari amal tersebut selama niat dia itu benar, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, wal imamu ra'in. Imam itu adalah penanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawab semuanya. Itulah bonus jadi imam, dapat aliran pahalanya kalau makmumnya ridho, ikhlas secara syariat Islam, ya seperti itu. Ada makmumnya ridho, oh iya aku ridho dia jadi imam karena dia itu kawan aku. Tapi bacaan jelek, tidak boleh itu, salah. Ridho itu harus memang syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, seperti itu. Bukan karena dia itu kawan, bukan karena dia itu tetangga, bukan karena dia itu kawan organisasi, bukan. Bukan. Ya seperti itu. Dan yang terakhir, keutamaan menjadi imam sholat adalah menjadi teladan dalam ibadah. Kata Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan bahwa imam dalam sholat bukan hanya memimpin gerakan, tetapi menjadi contoh dalam kekhusyuan, bacaan, serta akhlak selama memimpin ibadah. Ini menjadikan imam sebagai panutan yang mendapatkan pahala yang lebih. Itu tadi. Makanya kembali lagi kepada syarat-syarat imam tadi. Ya, harus berilmu, kemudian fasih bacaannya, kemudian harus berakhlak. Karena apa? Karena kata Imam Ibnu Abdil Bar bahwasannya imam itu adalah contoh untuk makmumnya. Seperti itu, ya. Maka jangan heran nanti banyak imam itu di samping dia jadi imam, dia ngisi ceramah. Di samping jadi imam, ngisi TPA anak-anak. Karena memang contoh. Imam itu paket komplit sebenarnya, Pak. Imam sholat itu sebenarnya paket komplit. Bisa ceramah, bisa ngaji, jadi teladan, paket komplit sebenarnya. Ya seperti itu. Nah, itulah keutamaan menjadi imam sholat. Nah,
Kemudian kita lanjutkan lagi. Sampai sini ada pertanyaan seputar keutamaan imam menjadi imam salat. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Hikmah menjadi imam salat. Ada hikmahnya juga rupanya. Ya. Hikmah yang pertama adalah menghidupkan syiar Islam. Menghidupkan syiar Islam, ajaran Islam. Kenapa? Salat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam menunjukkan persatuan, kedisiplinan, dan keteraturan dalam ibadah umat Islam. Imam menjadi simbol kepemimpinan rohani yang menyatukan jamaah. Sebagaimana kata Nabi SAW, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya 27 derajat. Jadi hikmah dari imam ini, adanya imam adalah bisa menyatukan umat muslim. Ya, bisa menyatukan umat muslim. Disiplin gerakannya. Ya. Bayangkan jamaah, beribuan jamaah di Ka'bah itu dalam waktu kurang dari 5 menit semuanya sudah rapi dalam safnya. Tidak akan pernah atau jarang mungkin terwujud seperti itu, Pak. Ribuan jamaah bisa teratur dengan rapi di Masjidil Haram. Ketika imam ngomong istau sawu sufakum fa inna tasbihata sufufi min tamami shalah. Semuanya baris, rapi, ya, dalam waktu kurang 5 menit, Pak. Itulah. Kalau nggak salah ada orang yang masuk Islam karena melihat rapinya barisan salat orang-orang salat di Ka'bah. Ada itu. Saya lupa namanya. Cuma lihat Ka'bah, Pak. Masih Islam dia. Karena alasan dia apa? Karena mustahil orang beribu banyak itu katanya. Itu kok bisa rapi dalam tempo kurang lebih 5 menit. Kok bisa rapi cepat benar? Luar biasa. Nah, ini juga pelajaran untuk kita. Makanya kalau sudah qomat, cepat baris, jangan ngobrol lagi. Ya, seperti itu. Kenapa? Kalau qomatis shalah, cepat dirikanlah salat. Di situ sudah harus berdiri. Seperti itu ketika iqamah. Itulah menghidupkan syiar Islam. Makanya ada orang yang masih Islam, saking rapinya barisan itu. Barisan sholat cepat sekali rapinya. Luar biasa. Kemudian hikmah yang kedua adalah menjadi teladan bagi jamaah. Ya. Ini tadi yang saya sebutkan tadi ya, menjadi teladan bagi jamaah. Kemudian mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, pahala yang berlipat. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepadanya kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Karena bisa jadi ada orang yang belum tobat atau ada orang yang belum paham sholat. Ya, ketika orang tersebut melihat keteladanan imam tadi, entah bukan hanya sholat berjamaah, mungkin dia melihat imam ini lagi sholat sunnah. Orang yang baru tobat mungkin melihat, oh rupanya sholatnya seperti ini caranya, rukunya seperti ini, sujudnya seperti ini, ya, duduknya seperti ini. Dia mencontoh imam itu. Padahal imam itu lagi sholat sunnah. Dicontohnya. Itulah kenapa imam itu kadang tidak sadar sebenarnya dia mendapatkan pahala yang berlipat karena ada yang mencontohnya. Itu. Makanya tadi penting kembali lagi kepada syarat imam tadi apa? Berilmu, bacanya fasih, akhlaknya yang baik. Karena ada yang mencontoh, pasti Pak ada yang mencontoh, ya. Kemudian yang keempat, hikmahnya adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemimpinan. Ya. Karena imam itu dapat melatih diri menjadi pemimpin yang adil, sabar dan perhatian terhadap kondisi masyarakat, terutama makmumnya. Ya, imam itu harus adil, ya. Nanti sebenarnya ada syarat-syaratnya lagi ya. Ini hanya spill awal-awal saja. Seperti itu. Kemudian apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab jadi imam. Tadi sudah tuh saya sebutkan keutamaan menjadi imam. Kemudian hikmah jadi imam. Nah, sekarang tanggung jawab soal imam. Yang pertama yaitu menjaga keabsahan sholat berjamaah. Sah atau tidaknya sholat berjamaah ada di imam, Pak. Ada di imam. Sah atau tidaknya ada di imam. Empat imam mazhab sepakat kalau imamnya tidak fasih dalam membaca Al-Fatihahnya, tapi fasih di sini adalah fasih
Tidak fasih, tidak fasih sini maksudnya itu adalah yang dia itu membaca Al-Fatihah yang dapat mengubah arti. Ya. Contoh misalnya, yang harusnya Alhamdulillah pakai H kecil, dia baca Alhamdulillah pakai H besar, maka itu dapat mengubah arti dan kita sebagai makmum sholatnya batal. Batal Pak. Ada contoh lagi, yang harusnya ghairil pakai ghairil maghdu, dia baca khairil maghdu, maka itu dapat mengubah arti, maka dia tidak, maka kita sebagai makmum sholatnya tidak sah. 4 imam mazhab sepakat kalau seandainya seorang imam itu membaca Al-Fatihahnya tidak fasih yang dapat mengubah makna, maka kita sebagai makmum tidak sah sholat berjamaahnya. Tidak sah Pak. Tidak sah. Makanya yang dapat mengubah arti itu adalah, yang mayoritas itu adalah panjang pendeknya dan huruf-hurufnya. Inilah yang dapat mengubah arti. Tapi kalau misalnya hukum idgham bigunna, hukum ikhfa, hukum iqlab, hukum mimmati, hukum misalnya hukum dengung atau bigunnanya, misal seperti ini. Dia harusnya ihdinas, misal harsan, tapi dia pantulkan hanya ihdinas, itu tidak mengubah arti, Pak. Ihdinas, nah itu tidak mengubah arti karena huruf hanya masih kena. Ihdinas siratal, misalnya harusnya tol, dia tol mustaqim, itu tidak mengubah arti. Ya, itu nggak mengubah arti. Itu kolkolah ya, seperti itu. Karena memang banyak yang mengubah arti itu di panjang pendeknya dan hurufnya salah baca, seperti itu. Nah, itu tidak sah, Pak. Tidak sah. Kita sebagai makmum. Nah, mungkin saya sampaikan di sini ya. Mungkin kan takutnya bulan depan itu tidak ganti materi. Nah, bagaimana kalau seandainya semua makmum itu bacanya sama, tidak fasih semuanya baca Fatihahnya, maka tetap sah sholatnya. Misal contoh di masjid jami ini, semua tidak mencela, semua makmumnya itu tidak fasih dalam bacaan Fatihahnya. Mungkin ada salahnya nanti, salah yang dapat mengubah arti. Nah, terus gimana? Nggak boleh jadi imam berarti? Maka para ulama fikih itu menyimpulkan kalau kemampuannya sama, skill dari orang-orang sama, maka boleh salah satu di antara yang terbaik dari mereka menjadi imam. Walaupun bacaan Al-Fatihahnya jelek atau bacaan Al-Fatihahnya tidak fasih, boleh jadi imam. Kalau setara semua, kalau sama semua skillnya atau kemampuan Al-Fatihahnya, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi jangan khawatir. Bukan berarti kita harus mencari harus yang fasih. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Cari yang terbaik di antara kita. Nah, tanggung jawabnya adalah yang pertama itu keabsahan sholat jamaah. Tanggung jawab yang kedua adalah meringankan sholat sesuai dengan kemampuan jamaah. Imam itu harus mempertimbangkan kondisi jamaah. Ada orang tua, ada anak-anak, ada mungkin orang yang sakit, ya, seperti itu. Dan tidak boleh memperpanjang sholat secara berlebihan. Dalilnya dari Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, jika salah seorang dari kalian itu menjadi imam, maka ringankanlah. Maka dari itu pentingnya seorang imam itu tadi paham kondisi jamaah. Ya, yang lebih dianjurkan lagi adalah yang menjadi imam itu memang orang situlah. Itulah hikmah dari orang yang jadi imam orang situ. Kenapa? Karena orang situ itu, orang sekitar masjid ini misalnya, itu tahu banyak orang tua rupanya. Di sini banyak anak-anak. Di sini mungkin banyak hafiz. Itu. Jadi imam itu bisa menyesuaikan kondisi jamaahnya. Seperti itu. Kalau mungkin di pondok pesantren, karena saya 5 tahun mengajar di pesantren, di Aliza, di Pelaju. Kalau di Aliza Pelaju sudah biasa, juz 29, juz 28, juz 27 dibaca seperti itu. Karena anak-anak penghafal Quran rata-rata. Tapi kalau jemaahnya, ya, orang tua, misalnya ada orang yang sakit atau orang yang hamil misal, maka kita harus paham kondisi jemaahnya, ya. Tapi bukan berarti kita itu kadang ada makmum yang belum pernah mendengar suatu surat, tapi langsung dianggap panjang. Padahal imam tersebut hanya membaca setengah halaman. Dia jadi imam lagi. Aku pindah masjid bela dia baca surat panjang-panjang terus. Padahal imam itu bacanya hanya setengah halaman, misalnya. Kenapa? Karena faktor dia itu tidak tahu suratnya. Yang dia tahu, tidak mencela.
Ini karena banyak masyarakat terjadi. Yang dia tahu mungkin ad-duha sampai an-nas. Jadi selain dari ad-duha sampai an-nas, selain dari itu dianggap panjang semua surat. Dianggapnya panjang. Kan, tapi tidak seperti itu. Jadi tidak seperti itu juga kita sebagai makmum. Ya, dianggap ya, kalau bukan ad-duha sampai an-nas panjang, enggak boleh seperti itu, ya. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ada yang membaca Al-Quran ketika jadi imam membaca surah Al-Baqarah sampai habis. Maka ada seorang makmum yang keluar dari sholat berjamaah. Dia sholat sendiri. Kemudian seorang sahabat tadi ngomong, "Ya Rasulullah." Bukan seorang sahabat yang jadi imam tadi ya. Sahabat yang keluar dari imam. Keluar dari sholat berjamaah. Sahabat yang keluar dari sholat berjamaah tadi ngomong ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak suka dia jadi imam." Si fulan, saya lupa namanya. Kenapa? Karena dia bacanya kepanjangan. Baca Al-Baqarah sampai habis. Baiklah, baca Al-Baqarah sampai habis. 2,5 juz. 2,5 juz itu berapa halaman, Pak? 50 halaman. 49 halaman, Pak. Itu 2,5 juz. Iya, nggak sanggup belajar. Kenapa? Jamaah tadi atau sahabat tadi yang keluar itu dia ada gawe, ya, makanya dia keluar. Ya, seperti itu. Sampailah berita ini kepada Rasulullah tadi, ngomong ke Rasulullah kan, Rasulullah itu memberikan nasihat kepada sahabat yang jadi imam tadi. Jangan seperti itu, ringankanlah. Ya seperti itu baca. Nah itu zaman Nabi, Pak. Di zaman Nabi itu panjangnya itu 2,5 juz, Pak. Jadi kalau kita itu misalnya baru setengah halaman, baru 1 halaman, ya nggak apa-apa, nggak panjang juga itu. Apalagi hanya sekedar sholat 5 waktu, nggak panjang-panjang, Pak, itu nggak termasuk panjang. Seperti itu. Kecuali kalau dia bacanya lama, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, mungkin terasa lama kan, karena bacanya lambat. Jadi seperti itu kan. Tapi memang balik-balik ke imamnya lah intinya. Imam itu harus paham kondisi makmumnya seperti itu kan. Kemudian tanggung jawab imam adalah yang ketiga yaitu apa? Menjaga ketertiban gerakan sholat. Nah itu tadi, imam itu jangan sampai buat makmum itu ngos-ngosan, capek. Yang harusnya imam itu menjaga ketertiban sholat, gerakan sholat, membuat tenang. Makanya imam itu harus paham berapa detik harus ngangkat, harus bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar ruku misalnya, Allahu Akbar sujud, berapa detik lah kira-kira ya, seperti itu. Jangan Allahu Akbar sampai Allah Akbar. Jangan cepat-cepat, bukan seperti itu. Ya. Imam itu menjaga ketertiban gerakan makmumnya sholat. Bagaimana kamu bisa tertib kalau seandainya imam cepat-cepat dalam gerakan sholatnya? Enggak bakal tertib. Ya seperti ada yang sholat 20 rakaat, sholat tarawih itu 7 menit. Itu ya keluar dari syariat Islam. Jangan seperti itu. Main-main dalam syariat Islam ya. Kemudian tugas yang keempat adalah tidak melakukan kesalahan yang membatalkan sholat. Tuh. Nah kalau ada imam yang sholat, nah tadi pentingnya tadi berilmu. Dan yang di belakang imam, saya lupa. Yang di belakang imam itu harus berilmu juga. Makanya nanti kalau ada imamnya itu batal sholatnya, kentut misalnya, maka yang di belakangnya lah yang menggantikan imam di depan ini. Ya, ilmunya harus setara, paling tidak jauh beda lah dari imam tersebut. Jadi badal imam. Kalau seandainya ada imam yang batal sholatnya, pasti ada itu nanti. Gak mungkin di tempat itu tidak ada imam yang batal karena kentut, gak mungkin. Nah, bagaimana Ustaz kalau imam itu bohong? Dia itu sudah kentut, tapi dia lanjutkan lagi sholatnya sampai selesai. Jadi pahala kita gak dapat, Ustaz, sebagai makmum. Maka jawabannya tetap dapat pahalanya sebagai sholat berjamaah 27 derajat. Kenapa? Karena kita nggak tahu imam itu kentut atau tidak, kecuali kalau kita dengar langsung imamnya kentut. Maka kita berhak menegur imam. Langsung batal ke apa sholat itu? Misal nih, kita di belakang nih, imam, kita dengar memang suara imam itu kentut misalnya. Maka yang di belakang ini ya wajib menegur imam. Wajib batalkan sholatnya. Karena imamnya nggak mau batal. Ya terpaksa yang di belakang harus ya bergerak. Mas, selesaikan sana dulu. Gitu. Ya. Terpaksa yang di belakang ini juga batal. Makanya imam itu harus berilmu. Jadi tidak membuat orang lain batal. Gara-gara dia kentut, batal pula di belakangnya. Lagi di sampingnya, apa ngomong udah ini? Batal pula lagi. Kenapa rame-rame ini? Noleng-noleng ke imam. Batal dah aja. Nah, gara-gara imam tadi tidak paham ilmunya. Harusnya kalau imam kentut nggak perlu batal. Imam itu kentut, keluar dari barisan imam, langsung kasih kode atau bawa nih, tuntun yang di belakang imam, maju ke depan. Itu tanpa membatalkan sholatnya. Seperti itu. Dan yang terakhir,
tanggung jawab sebagai imam adalah bersikap adil dan tidak menimbulkan perpecahan. Imam itu sebaiknya dipilih dari kalangan yang dicintai dan dihormati oleh jamaah, bukan yang menimbulkan perselisihan. Seperti itu. Mungkin contohnya seperti mungkin di Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah ya karena mungkin amalan Muhammadiyah itu berbeda dengan yang NU misalnya seperti itu. Maka lebih baik yang dipilih jadi imam tetap itu adalah imam dari kalangan Muhammadiyah saja. Takutnya nanti ribut, ya. Ribut pula, NU nak kunut, Muhammadiyah nak kunut, ya. NU nak Bismillah jahar, Muhammadiyah tidak, ribut pula kan. Lebih baik yang kalangan yang dicintai dan dihormati, atau yang searah, ya. Yang searah atau yang sepemahaman, ya, dalam jadi imam seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebenarnya ada syarat-syarat jadi imam, Pak. Syarat-syarat jadi imam. Di sini ada 6 syarat jadi imam. Tapi dibahas lagi panjang pula. Tapi secara singkat saya sebutkan ada 6 tadi. Yang pertama itu Islam. Yang kedua itu berakal. Gila susah pula ya. Yang ketiga itu dewasa atau sudah balik. Yang keempat itu laki-laki. Dan yang kelima itu suci dari hadas dan najis. Dan yang keenam itu bacaan Al-Fatihahnya harus benar, fasih. Nah, untuk yang nomor 3, orang yang syarat jadi imam yang harus dewasa atau balik, itu para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i dan Hambali itu boleh jika anak-anak itu jadi imam kalau anak tersebut sudah mumayyiz dan fasih bacanya, itu boleh jadi imam. Mumayyiz itu, Pak, artinya anak tersebut sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Itu mumayyiz, boleh jadi imam. Ya kisaran 8 tahun lah. Kalau sudah dia 8 tahun dia sudah bisa membedakan benar dan salah, ya, zina itu salah loh. Nah, itu sudah mumayyiz dia berarti. Intinya dibimbing saja. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu diperbolehkan. Kalau anak tersebut sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah, plus bacaannya harus fasih. Boleh salat fardu ataupun salat sunnah. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki tidak sah dipimpin seorang anak yang belum balik. Tidak sah dipimpin seorang anak yang belum balik. Balik itu, Pak, menurut mayoritas ulama itu menyimpulkan bahwasanya balik itu 15 tahun. Ya. Memang tidak ada dalil secara spesifik, yang mengatakan balik itu umur 10, 15, 20. Tapi mayoritas ulama itu menyimpulkan, ya, 15 tahun saja. Itu disebut balik sudah. Nah, itu. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi dan Maliki, kalau belum balik dia tidak boleh jadi imam. Tapi beda dengan Syafi'i sama Hambali tadi. Kalau anak-anak mumayyiz sekitar 8 tahun lah, itu boleh jadi imam sholat, ya, seperti itu. Nah, harus laki-laki, ya. Laki-laki. Kalau dia perempuan tidak sah sholat jamaahnya. Tapi kalau perempuan dengan perempuan boleh, ya, boleh seperti itu. Nah, ini syarat tambahnya secara ringkas saja. Yang pertama yaitu dia paham agama. Kemudian dia itu berakhlak yang baik, dan yang ketiga yaitu tidak dibenci makmum. Ternyata, ya, tidak dibenci makmum itu hanya syarat tambahan saja. Yang syarat utamanya tadi yang saya sebutkan, Islam, kemudian dia itu harus berakal, kemudian dia harus dewasa, kemudian dia harus laki-laki, kemudian harus suci, dan kemudian dia harus bacaan Al-Fatihahnya itu tepat. Nah, tapi enggak sampai situ. Paham fikih sholat, minimal paham tentang fikih sholat. Itu. Kalau dia paham agama yang lain, bisa tentang bersuci atau tentang fikih nikah, fikih muamalah, itu di luar itu. Yang penting jadi imam itu harus paham fikih sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.